السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita mengkaji membaca kitab An-Nasihah fima yajibu mura'atu 'indal ikhtilaf. Itu nasihat pada saat terjadi khilaf yang wajib diperhatikan ketika terjadi khilaf. Wadhawabitu hajri al-mukhalif wa raddu alaih, dan dawabit patokan atau kaedah di dalam menghajar orang yang berbuat kesalahan dan bantahan atasnya, bantahan membantah orang yang berbuat salah. Nasihat ini ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan ini sesi yang kedua ya. Di sesi pertama kemarin kita telah membahas satu atau dua nasihat. Nasihat pertama, apa nasihat yang pertama kemarin? Inna min usuli al-muqarrara fid din anna al-muslim ma'niyun bi islahi nafsihi. Ya. Bahwasanya di antara hal yang mendasar dalam agama ini bahwa seorang muslim harus memperhatikan untuk memperbaiki diri, berusaha mewujudkan bagaimana dia agar bisa selamat, ya, menjauhi semua hal yang membuatnya dia celaka atau binasa di dalam agama, qabla ishtighalihi bi ghairihi minan nas, sebelum dia disibukkan yakni untuk membenahi orang lain dari kalangan manusia. Dan mu'allif membawakan dalil firman Allah di surah Al-Asr ya, di mana Allah menyebutkan di situ ada dua sisi. Pertama memperbaiki diri, yang kedua memperbaiki orang lain. Allah sebutkan memperbaiki diri dulu, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini perbaikan kepada diri. Lalu perbaikan orang lain apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian nasihat yang kedua, nah ini mungkin yang kita kemarin tersisa di sini ada bahasan yang bagi an yu'lam anna ahla sunnah bihaqqin hum ahlul imtithal al-kamil lil islami i'tiqadan wa suluka. Bahwasanya hendaknya diketahui bahwa ahli sunnah yang hakiki, yang benar-benar ahli sunnah adalah orang yang menjalankan agama ini dengan sempurna, baik dalam akidah ataupun juga dalam masalah suluk, perilaku. Ini bukan hanya ahli sunnah itu yang baik akidahnya saja. Oleh karenanya para ulama kita kalau menulis kitab-kitab akidah, biasanya di akhir bahasan dibahas tentang amaliyah dan juga akhlak. Sebagaimana di sini ditulis oleh muallif perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Setelah beliau menjelaskan akidah di awal-awal bahasan, di akhir kitab beliau membahas tentang akhlak. Ya, membahas tentang akhlak, tentang perilaku, bagaimana perilaku akhlak ahli sunnah. Nah, di antara kesalahan adalah memahami bahwa yang namanya sunni, salafi, ahli sunnah itu
adalah orang yang mewujudkan, menyempurnakan akidah saja. Ya. Memang benar pada jamaah sekalian, tolak ukur seorang bisa disebut ahli sunnah atau tidak ahli sunnah memang bukan dari akhlaknya, tapi dari prinsip-prinsip dasar akidahnya. Ya. Karena kalau akhlak, orang kafir pun banyak yang berakhlak, ahli bid'ah banyak yang berakhlak. Tapi yang dimaksud oleh Syekh di sini, jangan sampai seorang ahli sunnah berpemahaman yang penting memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah, namun dia tidak memperhatikan bagaimana amaliyah, hubungan dia, interaksi dia dengan sesamanya, dengan seorang muslim ataupun dengan orang-orang yang lainnya dari kalangan manusia. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan di sini, kemarin sudah kita baca sedikit, ya. Kata beliau, summahum ma'a hadhihi al-usul. Kemudian mereka, yakni ahli sunnah, bersamaan dengan prinsip dasar, jazakallahu khair, bersamaan dengan prinsip dasar, yaitu akidah mereka, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ala ma tujibuhu syariah. Yani amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal jum'i wal a'yadi ma'al umara. Dan mereka berpendapat untuk menegakkan haji, menunaikan haji, berjihad, melaksanakan salat Jumat, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha bersama para umara, abraran kanu au fujaran, baik umara yang soleh, yang baik, ataupun umara-umara yang jahat, yang buruk. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, juga menjaga salat berjamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka pun meyakini kewajiban menasihati kepada umat. Ya, ini disebutkan akhlak-akhlak ahli sunnah wal jamaah. Meyakiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan al-marsus. Antara mukmin kepada mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang kokoh, yashudu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW menyilangkan jari jemarinya seperti ini, menunjukkan atau mencontohkan kekuatan antara muslim satu dengan yang lain. Lalu wa qaulihi, dan ahli sunnah memahami sabda Nabi, masalul mu'minin bitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Itu sabda Nabi, permisalan orang-orang beriman dalam mencintai, menyayangi, seperti jasad yang satu, idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasad wal bil humma was sahar. Ya, apabila sakit satu anggota tubuh, maka yang lain pun ikut merasakan dengan demam dan dengan tidak tidurnya. Nah, wa ya'muruna bis sabr. Nah, ini dia. Ahli sunnah wal jamaah juga selain lulus akidahnya juga memerintahkan untuk bersabar indal bala, ketika terjadi bencana, wa syukri indar raha, dan bersyukur ketika mendapat nikmat, waridha bimuril qada, dan rela ridha terhadap takdir yang pahit, takdir yang tidak enak, kepada musibah dan yang semisal. Lalu wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan mereka juga menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia, wa muhasinil amal, dan amalan-amalan yang terpuji. Wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak hanya memperbaiki akidah, tapi juga memperbaiki dari sisi akhlak. Wa yandubuna ila antasila man qata'aka. Subhanallah. Dan ahli sunnah pun menganjurkan untuk antasila, menyambung kekerabatan man qata'aka, kepada orang-orang yang memutuskanmu.
memutuskan tali kekerabatan. Dan ini hakikat silaturahim berjamaah. Jadi laisa silah bi al-mukafah. Yani yang disebut silaturahim itu bukan yani membalas gitu ya. Membalas kebaikan kerabat, bukan. Ya. Tapi hakikatnya adalah ketika diputus dia tetap berusaha menyambung. Ketika diputus tetap berusaha menyambung. Maka di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yandubun, ahli sunnah menganjurkan, senantiasa mereka menganjurkan ila antasila man qata'aka, untuk menyambung kekerabatan kepada yang memutuskanmu, wa tu'tiya man haramaka, dan memberi kepada orang-orang yang enggan untuk memberi, ya, kepada orang-orang bakhil memberi, wa ta'fu an man zalamaka, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Kemudian wa ya'muruna bi birril walidain, memerintahkan berbakti kepada orang tua, wa kadza ya'murun bi silaturahim, demikian pula memerintahkan bersilaturahim, wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Subhanallah. Ini semua akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang ahli sunnah. Ini bukan hanya terfokus kepada perbaikan akidah. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan juga melarang untuk bersikap angkuh sombong, wal bagi, dan juga bersikap yakni zalim, wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq, dan juga dia yakni melampaui batas hak orang lain baik dengan alasan yang dibenarkan ataupun tidak. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna an safasifiha, dan memerintahkan untuk komitmen dengan menjaga akhlak yang tinggi yang terpuji dan melarang akhlak yang tercela. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi, dan setiap yang mereka ucapkan dan yang mereka amalkan dari semua dan yang lainnya, fa innamahum fihi mutabbi'un. Kata Syekhul Islam, ini ahli sunnah dalam meyakini, yaqulun itu maknanya berbicara atau berkata, itu maknanya meyakini. Karena di dalam pembahasan akidah kalau dikatakan mengatakan, yakni meyakini dan mengamalkan atau berbuat semua ini dan yang lain-lainnya dari agama ini, maka mereka itu dasarnya ittiba kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'atsa Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan jalan hidup mereka adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Selesai perkataan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Intinya dari ucapan beliau ini para jemaah di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah adalah bahwa menjadi ahli sunnah yang sejati, salafi yang sejati adalah yang bukan hanya memfokuskan dalam masalah akidah, perbaikan akidah, tapi juga memfokuskan juga ke masalah-masalah amaliyah, adab, akhlak, suluk, yakni atau suluk itu artinya yakni akhlak ya, atau suluk. Nah, suluk itu masuk kepada bahasan perilaku ya. Suluk yakni perilaku. Baik. Ini nasihat yang kedua ya. Baik, sekarang masuk nasihat yang ketiga, salisan. Inna minal maqasidil azimah allati hatha 'alaiha al-Islam hidayatul khalq ila hadzal din. Sesungguhnya di antara tujuan agung allati hatha 'alaiha al-Islam, yang dianjurkan oleh agama Islam, tujuan agung yang dianjurkan oleh agama Islam adalah hidayatul khalqi ila hadzal din, yaitu memberi petunjuk kepada manusia, menunjukkan kepada manusia kepada agama ini. Ya. Ini diantara tujuan agung dalam agama ini adalah kita berdakwah agar manusia mendapat petunjuk kepada Islam. Dan ini banyak diantara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ini.
Di antara yang dibawakan oleh mu'alif adalah sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliyin lama ba'athahu ila Khaybar. Ya, sebagaimana sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika Nabi mengutus Ali ke Khaybar. Jadi disebutkan di dalam hadis ini panjang asalnya, namun dipotong oleh mu'alif di bagian akhir saja. Jadi hadis ini Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang fadilah, ya, keutamaan dakwah. Lalu di perang Khaybar ini Nabi SAW mengatakan la'utiyana raya gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi, aku akan berikan bendera ini besok pagi kepada seseorang yang dia cinta Allah dan cinta Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta dia. Ya, Allah dan Rasul pun cinta dia. Wa yaftahullahu biyadaihi, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ya. Maka tentu para sahabat, para jemaah bertanya-tanya, siapa orang yang diberi bendera akan diangkat menjadi panglima oleh Nabi dalam misi perang Khaybar ini. Maka para sahabat malamnya itu tidak bisa tidur, semalaman tidak bisa tidur, cuma memikirkan siapa besok. Mudah-mudahan saya. Maka kata Umar bin Khattab, nahnu la nuhibbul imarah illa hina idzin. Kami itu tidak pernah suka yang namanya jabatan kecuali pada hari itu. Yani semua berharap jabatan itu. Kenapa sebabnya? Karena Nabi mengatakan bendera ini diberikan kepada orang yang cinta Allah dan cinta Rasul. Ya. Ini sudah diberi tazkiyah oleh Nabi, dia cinta Allah, dia cinta Rasul, dan Allah Rasul pun cinta dia. Ini cinta yang bersambut. Lalu Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Lalu para sahabat pagi-pagi sudah pada kumpul di tempatnya Nabi. Namun ternyata Nabi panggil ditoleh-toleh, tidak ada di situ, enggak ada. Nabi panggil siapa? Aina Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, mana Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat, sakit mata ya Rasul, enggak, ya di tempatnya, enggak keluar. Maka suruh Nabi panggil, kemudian didoakan kesembuhan dan diludahi oleh Nabi SAW. Kemudian diberikan bendera kepadanya. Lalu Nabi bersabda, ini dia. Ya. Kata Nabi, berjalanlah. Ya, berjalan ke tempat medan mereka. Lalu Nabi mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih bagus. Seorang saja Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, dia lebih baik bagimu daripada unta merah, daripada harta yang paling berharga. Ya. Nah, yang menarik di sini dari hadis ini para jamaah sekalian, fadilah ad-da'wah ila Allah, keutamaan dalam berdakwah, menyeru, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini menunjukkan fadilah Ali, manaqib Ali, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang Ali dijamin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga disebutkan Ali mencintai Allah dan Rasul. Karena cinta itu kadang hanya bertepuk sebelah tangan berjamaah. Banyak orang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, namun Allah dan Rasul tidak cinta, bahkan murka dan benci. Sebagaimana kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu banyak mengaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, bahkan nyanyian-nyanyian mereka, dalam qasidah-qasidah mereka meratap cinta Allah, cinta Rasul, tetapi amaliyah mereka penuh dengan kebid'ahan, ya, yang membuat Allah murka, Allah marah, Allah benci. Maka yang penting kata para salaf bukan bagaimana kita cinta Allah. Laisa sya'nu kaifa an tuhib, wa innama sya'nu kaifa an tuhab. Tidak penting kamu mencintai, yang penting itu bagaimana kamu dicintai. Ya.
Artinya jangan hanya ngaku cinta Allah, tidak penting ngaku-ngaku. Yahudi saja ngaku cinta Allah, Yahudi itu cinta Allah. Namun mereka dimurkai oleh Allah, makhluk yang dimurkai oleh Allah. Ya. Maka cinta harus bertepuk keduanya, jangan bertepuk sebelah tangan. Taib. Lalu kata beliau, fa'ala man mannallahu alaihim bil hidayati ila sunnah, maka kepada orang yang telah Allah anugerahkan hidayah kepada mereka kepada sunnah, dan ini harus disyukuri. Terkadang kita tidak sadar, kadang-kadang kita enggak sadar dengan nikmat yang agung ini. Itu nikmat antum di pemahaman kepada sunnah, antum ditunjukkan kepada jalan sunnah dalam beragama ini, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kadang kita tidak nyadar, tidak sadar kalau ini adalah nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar yang antum harus syukuri. Maka sebagian salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang paling besar setelah saya mengenal sunnah, apakah nikmat Islam atau nikmat dijauhkannya dari ahlul ahwa, dijauhkannya dari kebid'ahan, yakni dia diberikan hidayah kepada sunnah. Ini dua-duanya penting gitu. Karena ada orang berislam namun sesat dalam keislamannya. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad selalu berdoa kepada Allah itu apa? Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah aku fil islami wa sunnah. Wa amitni fil islami wa sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di dalam Islam dan sunnah, dan wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Seolah tidak cukup kalau ngomong di atas Islam saja. Tidak cukup, karena banyak orang Islam yang tersesat. Sehingga butuhnya kita diberi hidayah di dalam Islam ini. Itu hidayah sunnah. Maka kata beliau, fa'ala man mannallahu alaihim bil hidayati ila sunnah an yahrisu ala da'wati man dhalla anha. Maka orang yang telah dianugerahi oleh Allah hidayah sunnah, dia hendaknya berusaha dengan semangat bersungguh-sungguh untuk menyeru berdakwah kepada orang dhalla yang tersesat anha dari sunnah, au qasara fiha ila tahqiqiha, atau yang kurang sempurna di dalam mewujudkan kesunahannya, kurang sempurna dalam mewujudkan kesunahannya. Wa an yabdalu ya kullal asbab al mumkinah fi hidayatin nas, dan berusaha berjuang, mengorbankan, subhanallah, mengorbankan terhadap sebab-sebab yang memungkinkan manusia itu dapat hidayah, wa taqribi qulubihim liqabulil haqq, dan mendekatkan hati-hati mereka agar bisa yakni menerima kebenaran tersebut. Jadi antum juga berkewajiban para jemaah untuk berdakwah, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi berdakwah ini di zaman sekarang adalah merupakan tugas semua muslim. Namun berdakwah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, ya, ala hasab istita'atihi wa qudratihi. Yang punya ilmu dengan ilmunya, itu maksudnya. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jiwa, tenaga dengan tenaganya. Jadi apapun saja antum untuk kelancaran dakwah lakukan. Punya harta, sumbangkan hartanya. Ya. Punya jiwa, tenaganya, ayo ajak manusia melalui tangan-tangan. Dengan hanya nyebarkan, subhanallah, nyebarkan player kajian saja, itu merupakan andil antum dalam dakwah kepada sunnah. Ya. Nyebarkan video-video yang singkat-singkat supaya orang dapat faedah, dapat hidayah. Ya. Gunakan HP untuk berdakwah seperti itu. Men-share ilmu, itu bagian dari dakwah ilallah. Nah. Wadhalika, hal itu bimukhatabati al-mad'uina billin, itu dengan cara mengajak bicara atau mendakwahi orang-orang yang diajak berdakwah, orang-orang yang didakwahi billin, dengan lemah lembut. Ya. Kama qala ta'ala fi khitabatihi li Musa wa Harun. Perhatikan para jemaah, ini prinsip dasar kita dalam berdakwah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berfirman, ya,
fi khitabihi, ketika Allah mengajak bicara li Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Harun. Apa kata Allah? Idhaba, pergilah kalian berdua, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun telah melampaui batas. Bagaimana dia tidak dikatakan melampaui batas? Yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tagha. Lalu kata Allah, faqula, lalu katakan oleh kalian berdua, hai Musa dan Harun, lahu, kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, yang mudah-mudahan dengan itu dia akan ingat dan takut, kata Allah. Subhanallah. Perhatikan penjelasan Syekh di sini. Fa amara Allahu bi mukhatabati man akhbara an tughyanihi. Ya. Maka Allah memerintahkan untuk mengajak bicara dalam ayat ini kan kepada Nabi Musa dan Harun, untuk mengajak bicara man akhbara an tughyanihi, kepada orang yang telah disebutkan oleh Allah tentang tughyanihi, akan melampaui batasnya atau kelancangannya, itu tughyanihi. Wa alima, dan Allah tahu, annahu yamutu 'alal kufri, Allah tahu kalau Fir'aun akan mati dalam keadaan kufur. Allah tahu tidak kalau Fir'aun akan mati dalam keadaan kafir, tidak akan dapat hidayah? Tahu tidak Allah? Tahu jemaah. Jangan seperti akidahnya orang-orang filsafat yang Allah itu tidak tahu, seperti juga di antara akidah-akidah Syiah. Ada akidahnya namanya akidah al-bada. Allah tahu sesuatu itu kalau sudah terjadinya. La, Allah tahu ma yakun, yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Wasayakun, dan Allah tahu fi malam yakun idza kana kaifa yakun, dan bahkan Allah tahu terhadap hal yang mustahil jika terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Subhanallah. Allah tahu yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan Allah tahu yang mustahil terjadi jika terjadi bagaimana terjadi Allah tahu. Nah, Allah tahu Fir'aun itu nggak akan dapat hidayah, nggak akan diberi hidayah memang, tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah dengan cara bilin, dengan lemah lembut. Ini berarti menunjukkan pelajaran bagi kita dalam berdakwah. Jadi konsep dakwah fil asal, dalam asalnya adalah dia lemah lembut. Nah, lalu fa kaifa biman huwa dunahu min ashabil mukhalafati minal muslimin? Lalu bagaimana pula dakwah kita, nasihat kita kepada orang yang jauh di bawah Fir'aun, dari orang-orang yang berbuat salah dari kalangan kaum muslimin? Tentu lebih pantas lagi untuk berlemah lembut. Ya. Wa kadzalika mukhatabatu al-mad'uina bil alqab allati tatanasabu ma'a makanatihim. Ini satu ya, dengan cara lin, lemah lembut. Demikian pula kata beliau, dalam kita yakni menyeru, berdakwah kepada orang yang kita ajak, kita seru, bil alqab, dengan gelaran, dengan sebutan yang cocok ma'a makanatim, dengan kedudukan mereka. Subhanallah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi. Ini sebut orang itu kedudukannya. Contoh di kita nih, kalau berdakwah kepada kiai, panggil Pak Kiai, atau mungkin panggil Gus, ya, atau mungkin Pak yang punya kedudukan, Pak Bupati, Pak Camat, Pak RW, atau misalnya punya gelar jabatan tertentu, panggil. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kepada kafir, jadi kepada Heraklius, penguasa Romawi, Nabi menulis surat. Waqad kataba Nabi SAW ila Herakla azimir Rum. Nabi telah menulis surat kepada Herakl, yakni Heraklius, biqaulihi, dengan perkataan Nabi dalam suratnya, ila Herakla azimir Rum. Lihat, kepada Heraklius azimir Rum. Nabi sebutkan gelarnya, Nabi sebutkan lakobnya, gelarnya. Kata Nabi,
penguasa Romawi, kepada bapak presiden, kepada tuan raja. Demikian Nabi SAW. Tidak bersikap kan kafir itu tidak usah dipanggil-panggil, sudah kepada fulan saja karena kafir dia, atau ini ahli bid'ah langsung saja panggil fulan. Lah ya jemaah, panggil gelarnya. Kalau di masyarakat dia ditokohkan, panggil gelarnya. Panggil Gus, gimana kabarnya Gus? Panggil Gus. Apa Gus itu? Di situ gelaran untuk kiai yang dia anaknya kiai. Biasanya dipanggil Gus. Seharusnya kalau dianya kiai kan itu, kaedahnya kan itu. Kalau kiai anaknya kiai, yakni kiai bapaknya kiai. Tapi kalau anak kiai tapi gendeng bukan kiai gitu ya, tapi malah gendeng, ya nggak usah dipanggil Gus gitu. Ini kalau kiai dan bapaknya juga kiai, panggil kiai ini Gus. Baik, ini contoh saja ya, panggil orang itu dengan kedudukannya. Yang ketiga contohnya lagi, wa kadzalika mura'atu sabr. Demikian pula dalam berdakwah, memperhatikan kesabaran ala jafa'il mad'uin. Ya. Ala jafa'il mad'uin, kepada sikap kasarnya orang-orang yang diajak diseru. Wa muqabalatuhu bil ihsan, dan membalas dengan kebaikan. Ini seperti sekarang ada contoh kasus jemaah, dan hal-hal seperti itu biasa terjadi. Ada ustaz salah ngomong ya. Salah ngomong kemudian di demo dan semisal. Nah ini sikap kita sabar jemaah. Kalau disebarkan berita di medsos, antum jangan komentar seolah-olah mencela yang memerangi dakwah ini. Tidak usah. Hanya akan menimbulkan kebencian dari mereka. Seperti kasus kemarin, itu lurah itu menutup masjid. Ya. Lurah itu menutup masjid. Lalu banyak antara ikhwah kita menyebarkan, mencaci sang lurah ini begini begitu, dasar ahli bid'ah dan semisal. Tidak perlu. Karena justru ternyata Pak Lurah itu untuk kebaikan. Sebenarnya ditutup masjid supaya Pak Lurah itu nanti supaya masjid tidak sampai didemo, sampai dirusak, maka diamankan. Baik, bagus. Ya. Namun ikhwah-ikhwah kita yang sudah kadung semangat gitu langsung menyebarkan berita-berita yang, maka terkadang ikhwan di medan dakwah ini terkadang membuat kisruh para ustadz adalah kadang para mustami jamaah itu semua yang komentar macam-macam di media sosial. Ya. Maka ini tolong diperhatikan, dijaga, sabar. Ya, jaga komentar-komentar kepada musuh-musuh dakwah. Bahkan muqabalatuhu, membalasnya bil ihsan, dengan kebaikan. Ya. Setiap ada kejadian apapun ya di demo dan sebagainya, sabar, jangan dilawan. Justru sebenarnya kalau melakukan hal itu kita termasuk ini katakan mu'alif di sini. Kata beliau wa adam musti'jal listijabatihim, dan tidak keburu-buru bersikap isti'jal. Itu seperti itu. Isti'jal, jaga, tahan. Komentar tahan kalau ada fitnah seperti itu. Diamlah ketika ada fitnah, jangan berkomentar apapun di media sosial. Ketika ada fitnah, diam. Biar yang berbicara adalah para ahli ilmu. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Ya. Jadi para nabi, para rasul ada yang digelari dengan ulul azm. Kenapa mereka disebut ulul azm? Karena kesabaran mereka telah teruji gitu jemaah. Yang memiliki azam, tekad yang kuat, yang kesabaran mereka telah teruji dengan berbagai ujian rintangan. Mau dibunuhnya dan semisal. Maka mereka digelari dengan ulul azm minar rusul. Lalu kata Allah, wala tasta'jil lahum. Jangan kamu minta disegerakan azab. Sabar. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sabar. Ketika Nabi dianiaya oleh orang-orang Taif, ketika berdakwah ke Taif di awal-awal Islam, datang malaikat penjaga gunung, minta izin apa saja yang diperintahkan Nabi untuk ditimpakan 2 gunung besar. Ya.
Namun Nabi mengatakan tidak. Ya, kalau yang tidak sabar, udah habisin sudah dah sekalian, jangan disisain. Pernah Nabi Nuh doanya kan gitu. La tadar 'alal ardi dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan sudah, binasakan mereka semua. Subhanallah. Jadi nabi-nabi itu doa-doa apa istilahnya ya? Doa-doa pamungkas ya. Doa-doa pamungkasnya itu sudah diambil di dunia. Kecuali Nabi Muhammad, beliau akhirkan ditangguhkan sampai di akhirat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Nabi Nuh sudah diambil doa pamungkasnya. Setiap nabi punya doa mustajab, doa pamungkas, dan semua diambil di dunia kecuali aku, kata Nabi. Aku tangguhkan untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di akhirat. Maka Nabi lah yang memberikan kemanfaatan kepada umatnya. Taib. Ini jadi yang kita bisa ambil kesimpulan dari nasihat yang ketiga ini apa para jamaah? Yang kita bisa ambil kesimpulan adalah bahwa kita diperintah untuk bersabar ya di dalam berdakwah, dan di antara prinsip kita beragama bukan hanya ingin kita saja yang mendapat kebaikan, tapi harus berusaha agar saudara kita, orang lain, mobil khusus tentu kerabat, sebagaimana kaidah kemarin di awal, kita dulu, kerabat kita dulu, keluarga baru orang lain. Cuman harus bersemangat jemaah. Jangan apatis gitu, orang mau dapat hidayah mau enggak. Tidak, tapi kita dituntut karena maqasid al-azimah min hadhihi syariah, min hadad din, karena tujuan agung agama adalah hidayatun nas ila hadad din, yakni hidayah manusia, agar manusia dapat hidayah kepada agama. Jelasnya, maka apapun saja antum harus bagian dari orang yang mendakwahkan agama ini. Sekecil apapun kemampuan antum. Contohnya tadi, kalau punya harta, bantu harta. Karena yang namanya dakwah butuh operasional, dakwah ini butuh dana, ya. Kemudian yang punya kemampuan seperti media seperti ini juga masya Allah, ya. Banyak jasa-jasa ini yang tidak nampak kelihatan tapi besar jasanya. Seperti contoh awak media, dia tidak pernah muncul di video itu, yang muncul ustadznya, yang terkenal malah ustadznya, tapi dianya tidak pernah terkenal. Tapi tidak apa-apa. Dari sekian jumlah nabi dan rasul, 124.000 nabi, ya, 313 diantaranya para rasul, itu yang Allah cantumkan di Quran cuman berapa jemaah? 25 tak loh. Jumlah yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan 124.000. Kemana sisanya? Enggak Allah sebutkan. Tapi bukan berarti enggak ada andil dalam dakwah. Justru besar andil mereka. Hanya namanya enggak disebutkan. Dan terkadang enggak perlu. Ya. Biarlah kita di belakang layar, tapi besar jasa kita kepada agama ini. Ada saudara kita yang ya, dia cari ustad-ustad untuk bisa ngisi di masjid-masjid. Dia danai, dia biayai, ya. Dia pokoknya berusaha untuk bisa menyebar dakwah, ya. Dakwah dengan hartanya, dengan jiwanya. Demikian kita para jamaah. Jangan apatis. Kita harus ikut andil. Ayo, para ustad dakwah, para ulama berdakwah dengan ilmunya, antum dengan kemampuan masing-masing. Ala qadri sita'atihim. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, di zaman kita sekarang ini dakwah wajib ala kulli muslim ala qadri sita'atihim. Dakwah di zaman sekarang karena menyebarnya kejahilan, demikian menyebarnya kebodohan dalam agama, maka dakwah wajib setiap muslim ala qadri sita'atihim, sesuai dengan kemampuannya. Maksud Syekh bin Baz bukan berarti yang enggak punya ilmu berdakwah, enggak. Maksudnya yang enggak punya ilmu ya dakwah dengan yang lain yang bisa dia berandil. Dengan hartanya, dengan jiwa, dengan tenaganya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Demikian maksudnya. Bukan berarti berdakwah tanpa ilmu, tidak. Ya. Jangan seperti Jamaatul Tabligh misalnya. Dia keliling-keliling negeri, keliling-keliling dunia dia. Ya. Dan tidak mendalami, mempelajari ilmu. Bukan itu maksudnya. Tetap dakwah dengan ilmu. Tapi kalau berdakwah dengan menyebarkan ilmu, maka dia lebih baik. Ya.
Jadi antum tidak harus keliling-keliling berdakwah menyampaikan fatwa sana sini kalau tidak memiliki ilmu, tapi cukup bagaimana supaya dakwah berjalan melalui disokong tenaga antum, dana, biaya antum, ya, atau apapun yang bisa antum kerahkan. Contoh kecil tadi apa? Menyebarkan player kajian. Sebar ya akhi. Sebar seluas-luasnya, ada grup-grup yang sebarkan. Banyak loh kejadian orang dapat hidayah gara-gara membaca pengumuman kajian. Lalu dia hadir, lalu dia dapat hidayah. Nah, pahala orang ini adalah kepada yang telah dia sebar, yang telah men-share player kajian tadi. Hidayah Allah yang diberikan ini juga menyebar pahala kepada yang telah menyebarkan player kajian tadi. Cuman share, ya. Bukan hanya TikTokan saja yang di-share itu. Kadang-kadang guyon-guyon di-share jemaah. Ya. Taib. Dan hati-hati, setiap apa yang kita share akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka jaga tangan ini, apa yang kita share ini. Ya. Karena sekarang ini subhanallah, manusia memang nggak bisa lepas. Seolah nggak bisa hidup tanpa HP. Semua nggak bisa hidup, sampai-sampai Al-Qur'annya ya terlalaikan dengan sebab disibukkan dengan main HP dan semisal. Bahkan yang sangat naif, yang sangat miris sekali, banyak orang itu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kadang-kadang satu keluarga, dan ini termasuk kedoliman ya kawan, antum bercengkrama dengan orang tua ya. Lalu antumnya main HP, orang tua nggak diperhatikan, orang tua ngajak ngobrol, ngajak ngomong juga, antumnya sibuk dengan HP. Dan ternyata dikirain lagi apa, lagi nge-share apa, ternyata main game. Subhanallah, tak kira sibuk apa gitu, mengkaji apa gitu, ternyata main game. Ya. Baik, masuk ke nasihat yang keempat. Rabi'an yang keempat, yang bagi li talabatil ilm khususan ad-du'atu minhum. Hendaknya bagi para penuntut ilmu, lebih-lebih para da'inya, terutama para duatnya di antara mereka, an yufariqu, untuk bisa membedakan bainal mudarati wal mudahanah, untuk bisa membedakan antara mudarah dan mudahanah. Ya. Apa bedanya? Ini harus kita tahu. Contoh di kita banyak kebablasan tentang toleransi. Kebablasan tentang toleransi. Tapi jemaah, jadi ingin disebut toleransi, dia sampai mengikuti acara agama lain, sampai masuk ke gereja, sholawatan di gereja, menjaga gereja, dan mereka beralasan ini toleransi, yang disebut dengan istilah mudarah. Ya, mudarah. Padahal itu hakikatnya adalah mudahanah yang dilarang. Jadi apa bedanya mudarah mudahana? Gampangannya nih, bahasa saya dulu sebelum dijelaskan oleh Syekh nanti. Kalau mudarah itu toleransi yang tidak mengorbankan agama kita. Tapi mudahana itu toleransi yang kebablasan sehingga mengorbankan agama. Mengucapkan selamat Natal, ingin disebut sok bijak, toleran. Dan mudarah itu adalah dianjurkan berbuat baik kepada orang kafir dalam hal-hal keduniaan, tolong menolong dalam hal-hal keduniaan, bermuamalah dengan mereka. Dan ini sebagaimana kata Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Allah tidak larang. Ya, kita tidak dilarang menolong orang kafir sebagai bentuk apa? Melembutkan hati mereka agar mereka tertarik kepada Islam. Ini namanya mudarah. Mudarah dituntut oleh agama kita, dianjurkan oleh agama mudarah. Yang haram mudahana. Apa muhadana? Toleran kebablasan, ya, yakni mengorbankan agama. Bersikap lembut kepada kafir dengan mengorbankan agama. Nah, kita
penuntut ilmu apalagi para dai harus bisa membedakan bainal mudarati wal mudahanah. Fal mudaratu matlubatun. Maka mudarah itulah yang dituntut, yang dianjurkan, yaitu apa? Wahiyya muta'alliqatun billin fil muamalah. Itu bersikap lembut dalam muamalah, dalam pergaulan, dalam berinteraksi baik dengan kafir ataupun dengan ahli bid'ah. Ya. Artinya dengan orang-orang yang berbuat salah. Taib, ja fi lisanil Arab, disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, kitab menjelaskan tentang makna-makna sesuatu, ya, yang disebut dengan semacam kamus, ya. Jadi menjelaskan tentang istilah-istilah. Disebutkan tentang apa itu mudarah dan mudahanah. Kata mu'allif di sini, mudaratun nas, ya, bersikap mudarah kepada manusia itu yaitu mulayanathum atau mulayanatuhum wa husnu suhbatihim, ya, yakni beramah tamah, ya, kepada mereka, wa suhbatihim, dan bersikap baik kepada mereka, wa ihtimaluhum, ya, dan sabar mendapat gangguan mereka, li alla yanfiru minka, agar mereka tidak menjauh darimu. Ini arti mudarah, ya. Wal mudahanah, sementara mudahanah itu madhmumah, tercela. Wa ya muta'alliqatun biddin, yaitu sikap mengorbankan agama. Bersikap baik, bersikap, tapi korbankan agama dia. Ya. Subhanallah. Ini kalau yang bisa tegas ini contoh dengan orang kafir, cuma berbeda mudarah dengan mudahanah. Seorang muslim ahli sunnah kepada orang kafir adalah ketika orang kafir ini butuh bantuan dalam hal-hal keduniaan, mungkin orang sakit, butuh bantuan, dana, biaya, kita biayai. Rumah orang kafir mau roboh dan dia kere, miskin, maka muslimin bantu dia. Tapi ketika gerejanya roboh, ketika orang kafir mau pergi ke tempat ibadahnya, maka muslim ahli sunnah tidak akan mungkin untuk membantu. Dia mengatakan, tidak bisa kita membantu dalam masalah-masalah ta'awun, dalam masalah agama. Tapi urusan dunia kita bisa bantu. Demikian ketegasan, ya, sikap demikian yang dipraktekkan Nabi SAW. Mereka sangat tegas, keras kepada orang-orang kufar. Tapi mereka lemah lembut juga. Di poin-poin tertentu mereka, Rasul dan para sahabat bersikap terkadang lembut kepada orang-orang kafir. Ini namanya mudarah, tidak mengorbankan agama. Taib. Qala ta'ala waddu law tudhinu fayudhinun, dalam surah Al-Qalam, ya. Maka mereka menginginkan supaya kamu itu bersikap lunak, ya. Fayudhinun, lalu mereka pun bersikap lunak pula kepadamu. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Basri, qala Al-Hasan Basri fi ma'na al-ayah, makna ayat yani bagaimana yang dimaksudkan, yani kata beliau waddu law tusani'ahum fi dinika fayusani'una fi dinihim. Yani mereka menginginkan agar engkau berpura-pura di hadapan mereka, ya. Kemudian fayusani'una fi dinihim, sehingga mereka juga akan berpura-pura di hadapanmu. Ya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Arti dari maksud surah Al-Qalam ayat 9, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka pula bersikap lunak. Maka fal mudari yalinu fil muamalah min ghairi an yatanazala an syai' min dinihi, wa ammal mudahin yataqarrabu linnas bitarki syai'in minad din. Ini kalau bisa di garis bawah di poin ini. Ini kesimpulan arti mudarah dan arti mudahana. Fal mudari yani mudarah adalah yalinu, bersikap lembut, fil muamalah, di dalam pergaulan, min ghairi an yatanazal, tanpa mengorbankan an syai', sedikit pun, min dini, dari agamanya. Wal mudahin, adapun mudahana, mudahin orang yang yataqarrabun linnas, menarik simpati manusia, bitarki syai'in minad din,
dengan meninggalkan sebagian prinsip agama. Ya. Itu tuh yang jaga gereja itu ingin simpati gitu dari orang-orang Nasrani itu. Oh, Masya Allah, mantap nih. Ini kelompok yang toleran. Padahal jemaah, orang kafir sendiri tahu. Ya. Orang kafir sendiri tentu akan salut dan angkat jempol kepada orang yang punya prinsip, jemaah. Karena orang kafir sendiri punya prinsip. Dia tidak akan mengatakan agama di luar agamanya itu baik, tidak pernah. Ya. Namun orang Islam, orang-orang liberal mengatakan semua agama sama aja, baik semua. Orang kafir saja tidak ngomong gitu. Orang kafir saja akan mengatakan agama Islam agama yang jelek. Hanya agama dia yang baik. Orang kafir aja ngomong gitu. Kok orang Islam seperti orang liberal mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semuanya adalah bertujuan kepada Allah. Nah, ini kesesatan. Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini, Nabi pun terkadang lembut tapi terkadang tegas. Perhatikan di sini. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi khuluqan. Sungguh Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa arfaqahum bil ummah, dan yang paling lemah lembut kepada umat. Wa hada yumasilu janaba rifqi wal lin min hadihi, dan ini sebagai wujud sisi lemah lembutnya dan ramah tamahnya beliau, ya, dari petunjuk atau perangai beliau. Wa kana, namun bersamaan dengan itu, aqwan nas, beliau adalah manusia yang paling kuat, yakni dalam mengemban fi dinillah, agama Allah. Fala yatruku syai'an minhu li ahadin kainan man kan, dan beliau tidak akan meninggalkan prinsip agama barang satu pun walau di hadapan siapapun. Nah, tegas dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wa hadza yumasilu janib quwwati tamasuk bid-din, dan ini adalah sisi sisi keteguhan beliau, ya, dalam berpegang dengan agama, alladzi yatanafa ma'al mudahana, dan ini sangat bertentangan tentu dengan sikap mudahana. Nabi itu tidak pernah mudahana, Nabi itu dalam masalah agama, tegas prinsip Nabi dalam beragama. Maka ketika diajak mudahana gitu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, Muhammad, kami nyembah Rabbmu, yakni kami menyembah agama, yakni masuk agamamu setahun, dan kamu juga menyembah Tuhan-Tuhan kita juga setahun. Lalu Nabi tegas turun firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Baik. Maka demikian kita. Dan saya lihat yang tegas seperti ini hanya ahli sunnah saja. Ahli sunnah, kaum yang lemah lembut. Kan ahli sunnah berprinsip mengharamkan membunuh orang kafir. Ya. Berbeda dengan prinsip-prinsip ahli bid'ah. Mereka jangankan orang kafir, orang Islam pun kalau yang di luar golongannya dianggap kafir, dihalalkan darahnya. Ahli sunnah tidak. Berprinsip haram membunuh orang kafir, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ya. Namun giliran perayaan Natal, paling tegas sikap mereka. Paling anti mereka untuk mengucapkan selamat Natal. Berbeda dengan kaum yang sok bijak yang mengatakan tidak masalah, cuma mengucapkan selamat, ya, tidak mengatakan selamat kafir kan tidak, tapi selamat Natal, ya, subhanallah. Taib, fa'ala talabatil ilm, maka kepada para penuntut ilmu, mura'atul farq, hendaknya memperhatikan perbedaan bainal amrayni, antara dua hal. Fa inna minan nas man qad yadunnu anna mudaratan nas, karena sesungguhnya di antara sebagian orang itu ada yang menyangka bahwa mudarah, yakni tadi kan enggak perlu dijelaskan lagi ya mudarah, ya, bahwa mudarah kepada manusia, wa rifqa bihim, dan lemah lembut kepada manusia tanpa mengorbankan agama, ya, itu disebutnya dha'fun fid din wa tamyi'. Itu katanya lemah dalam agama katanya. Dan mumayyi', lembek itu. Bersikap mudarah, yang Nabi juga bersikap demikian. Ya.
Sebagian menyangka begitu. Bainama yadhunnu fariqun akhar, ya. Dan sebagian lagi yang lain, ya, anna min ar-rifqa bin nas iqraruhum 'alal batil was-sukutu 'anil akhta. Sebagian lagi berpendapat lain. Justru kalau bersikap seperti itu, ya, itu katanya, kalau yang tadi yang aliran keras kali ya, yang aliran keras kalau mudarat itu dianggap apa ini, lemah ini, lembek ini. Itu. Yang lain enggak. Kalau begitu tuh dianggapnya apa? Dianggapnya menyetujui kebatilan, gitu ya. Menyetujui kebatilan dan wasukutanil akhta, dan diam tidak, yakni memberi nasihat terhadap kesalahan. Jadi yang satu ekstrim dalam mensikapinya, yakni dianggap dianggap lemah, itu ya, mudarat itu. Yang satu dianggap, yakni katanya diam atas kebatilan, diam atas kesalahan. Padahal kita dalam rangka apa? Justru supaya mereka itu kembali dari kesalahan kepada kebenaran. Taib wa kullal fariqaini mukhti'un naihun atau taihun anil haq. Maka masing-masing dua golongan tadi adalah keliru, salah ya dari kebenaran. Faliyatanabbah lihadzal amr, maka hati-hatilah atau perhatikanlah perkara ini. Fa innahu mazlaqun khatirun la ya'su minhu illa man wafaqahu Allahu wa hadahu. Maka perhatikanlah karena dia adalah mazlaq ya. Ini adalah mazlaq itu kesalahan, ketergelinciran yang khatir, yang sangat berbahaya, dan tidak ada orang yang terpelihara kecuali yang telah diberi taufik atau diberi hidayah oleh Allah. Artinya berpemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Kalau mudarah itu dianggap lempek, lemah, orang yang tidak tegas ya. Atau yang satu lagi mengatakan kalau mudarah kepada orang itu dianggapnya tidak mau mengingkari, yakni kesalahan, diam terhadap kesalahan orang, menyetujui kebatilan orang tersebut. Karena mudarah itu adalah ya tentu kepada orang yang berbuat salah, kepada musuh-musuh dakwah dan semisal. Ini harus dibedakan bagi para penuntut ilmu. Nasihat kelima. Baik. Masih ada waktu? Hah? Masih? Baik. Cukup ya Pak? Iya, karena mendung ini Pak, masih gelap tapi mendung sebenarnya. Kita lanjut nasihat kelima aja ya. Insyaallah nanti kita lanjut di nasihat yang kelima. Kalau ada pertanyaan monggo. Nah, fadhil. Ustaz tadi menerangkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah harus menyambung silaturahmi kepada saudara. Bagaimana kalau ada saudara tapi yang memutus hubungan? Terus kita sudah sering silaturahmi bolak-balik itu, tapi tetap jelek ya. Ya. Bagaimana ini penjelasannya? Terima kasih. Baik. Yang kedua, ada sebagian orang muslimin itu sering jangka gereja yang sedang ibadah, tapi kadang-kadang sebagian muslimin itu melarang orang yang sedang berdakwah seperti kita ini membubarkan pengajian gitu ya Pak ya. Iya. Taib. Yang pertama dulu, silaturahim itu terbagi tiga. Silaturahim terbagi tiga. Atau manusia dalam masalah silaturahim ada tiga golongan. Yang pertama, yang membalas kebaikan, karena pahami dulu silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat dengan cara membantu, menolong, ucap salam dengan senyum, bersikap ramah, itu artinya berbuat kebaikan apapun bentuknya. Jadi silaturahim itu yang dipahami berkunjung. Ini kita pahami silaturahim itu berkunjung jemaah. Enggak, silaturahim maknanya silah, mengadakan hubungan, yakni kebaikan, memberikan kebaikan kepada kerabat. Kerabat, dzul arham, yang memiliki hubungan rahim. Hubungan rahim itu ya yang satu turunan gitu. Ya, antara saudara, antara paman yang memiliki hubungan kerabatan. Nah, manusia ada tiga golongan. Yang pertama yang membalas. Ini ketika dilakukan silaturahim kepadanya, dia membalas. Yang kedua para jemaah,
Yang pertama membalas ya. Yang kedua yang bersilaturahim ketika diputus. Dan ini hakikat silaturahim. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafa. Bukanlah dikatakan silaturahim orang yang membalas. Walakin idza qata'aha wasalaha. Tapi hakikat silaturahim adalah ketika diputus dia justru menyambung terus, berbuat baik terus gitu. Walaupun diputus dia enggak merespon. Dia enggak pernah datang misalnya ke kita, enggak pernah memberi kebaikan kepada kita, enggak pernah senyum, enggak pernah salam, dia membenci. Nah, kita terus kasih hadiah, terus kasih salam, terus kasih kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi yang membalas, yang yang bersilaturahim ketika diputus ya, dan yang ketiga yang memutus. Nah, 3 golongan ini. Jadi kita dianjurkan tetap berbuat kebaikan ya. Bahkan sekarang subhanallah adanya media-media seperti sekarang, sarana-sarana komunikasi dimudahkan oleh Allah ini sebagai alat untuk bersilaturahim jemaah. Menanyakan bagaimana kabarnya ya, butuh apa, nanti dikirim kebaikan, kirim uang, pinjam uang, dan ini bentuk kebaikan kepada kerabat. Jangan anggap remeh itu. Nabi menjanjikan apa? Man ahaba an yubsata fi rizqi wa insalahu fi asri falyasir rahimah. Siapa yang ingin bukan diberi rezeki, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Ini dalam hadis itu bukan siapa yang ingin diberi rezeki, semua diberi rezeki oleh Allah. Tapi ini siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka falyasir rahimah, maka sambunglah tali kekerabatan. Ya, jelas ya? Dan di antara kesalahan kita silaturahim dianggapnya berkunjung saja, apalagi berkunjung kepada teman. Ya, dianggap saya bersilaturahim nih kemana? Ke teman. Bukan silaturahim namanya, ke kerabat. Ya. Dan salah satu bentuk silaturahim adalah berkunjung. Tapi bukan satu-satunya makna silaturahim berkunjung. Tapi yang kedua, bagaimana dengan golongan yang suka jaga gereja tapi kalau dakwah menghalangi dakwah? Yang pertama, kita sikapnya adalah sabar, mendoakan mereka dapat hidayah, dan ini bentuk kesesatan, penyimpangan, kebablasan dalam toleransi tadi, dan ini masuk kepada bab mudahanah namanya. Bukan mudarah, tapi mudahanah. Ya. Yang dilarang, mudahanah sangat dilarang dan tidak pernah dikerjakan Nabi SAW. Nabi bersikap baik hatta kepada orang kafir misalnya. Ini dalam bab masalah keduniaan. Nabi memberi hadiah kepada orang-orang kafir. Nabi mengirim makanan kepada orang kafir. Sebaliknya orang kafir memberi hadiah kepada Nabi. Ini mudarah namanya. Mudarah. Ya, bukan babnya mudahanah. Nah, yang lain? Oke. Saya mau tanya masalah di luar pakai. Masalah apa? Oh, di luar? Ya. Ini ya, Ustaz. Nah. Yang ini Pak, mikir Pak. Nah. Begitu Ustaz. Ada sebuah masjid tapi dibuat sholat berjamaah 5 waktu. Tapi kalau waktu Jumat tidak dikerjakan. Itu baru. Apa hukum masjid? Taib. Definisi masjid para jemaah adalah kullu makanin, setiap tempat yang yu'adda fiha salawatul khams, yang dilakukan di masjid itu salat 5 waktu walaupun tidak Jumatan. Dan ini berlaku masjid yang dibolehkan di situ i'tikaf, berlaku hukum masjid walaupun kecil. Di dalam Islam tidak ada istilah langgar, enggak ada istilah surau, enggak ada dalam Islam ya, kita bukan bicara adat kita. Kalau adat orang menganggap ini surau. Kenapa surau? Karena kecil. Kalau dalam Islam pokoknya setiap tempat yang dia di situ dilakukan sholat 5 waktu disebut masjid. Berlaku hukum masjid di situ. Tidak boleh jual beli di dalamnya. Ya, tidak boleh beriktikaf di dalamnya. Nah, cuma masjid ada 2 macam. Yang pertama masjid jami, yang kedua ghair jami. Masjid jami artinya masjid yang di situ dikumpulkan setiap sepekan sekali manusia untuk sholat Jumat. Maka disebut jami, tempat kumpul untuk merayakan hari raya. Hari raya apa? Hari raya mingguan. Itu sholat Jumat. Maka setiap masjid yang diadakan sholat Jumat disebut jami. Di kita kan enggak. Masjid jami, masjid yang ada di alun-alun. Dan biasanya besar.
Biasanya ada kuburannya. Biasanya itu tambahan. Itu masjid jami. Bukan jemaah, masjid yang untuk sholat Jumat disebut masjid jami. Yang tidak diadakan sholat Jumat gair jami. Dan memang demikian seharusnya. Jadi bangunlah masjid di tiap gang-gang, di tiap blok-blok, RW, RT, bangun masjid sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Jumatan, jangan di masing-masing masjid, tapi kumpulkan kaum muslimin di masjid yang khusus untuk sholat Jumat. Demikian juga di zaman Rasulullah SAW. Jadi di pelosok-pelosok ada masjid-masjid, nanti Jumatan ke Masjid Nabawi. Sebab kata Aisyah, amarana Rasulullah SAW bibina'il masajid fid-dur. Nabi memerintahkan kita untuk membangun masjid-masjid fid-dur di setiap kampung-kampung, di setiap wilayah-wilayah. Dan boleh di situ hanya sholat saja 5 waktu, nanti Jumatannya di masjid dikumpulkan. Oleh karena itu konsekuensinya kalau berkumpul manusia banyak, ya berarti masjidnya biasanya apa? Ya besar. Nah seperti itu seharusnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang dengan kemudahan ya masjid banyak juga, Jumatan juga di tiap gang banyak, alhamdulillah. Karena memang banyak jamaahnya tidak masalah. Ya. Taib. Jadi masjid ada 2 jenis, ada masjid jami, ada masjid gair jami. Jelas Pak ya? Jadi status masjidnya tetap masjid, boleh sholat 5 waktu saja. Maka kalau orang yang i'tikaf di masjid yang bukan masjid jami, nanti ketika Jumatan dia kemana? Boleh keluar masjid untuk melakukan sholat Jumat. Yang beritikaf tidak boleh keluar masjid jemaah. Nabi saja ketika mau mengkeramasi kepalanya, Nabi hanya mendongakkan kepalanya di jendela masjid. Ya, lalu Aisyah mengkeramasinya karena rumah Nabi dengan masjid ya berhadapan-hadapan. Jadi Aisyah mengkeramasinya. Artinya kalau keluar masjid hanya sebagian anggota tubuhnya boleh. Lalu apa enggak boleh sama sekali tak keluar? Boleh ketika ada hajat kemanusiaan. Contohnya apa? Buang air besar, buang air kecil, atau makan minum kalau memang tidak ada yang mengantar makanan. Boleh. Tapi tetap pilih. Kalaupun boleh keluar untuk beli makanan, pilih yang paling dekat dengan masjid. Kalau sedang i'tikaf. Karena kita tidak boleh sembarangan keluar rumah. Tidak boleh ngantar jenazah, tidak boleh jenguk orang sakit. Ya. Ini ndak keluar masjid cari makanan, padahal ada warung dekat masjid, cuman nggak mau, kurang enak, cari jauh muter-muter. Sedang i'tikaf itu padahal. Maka yang afdal i'tikaf disediakan makanan di masjid, fasilitasi orang-orang yang beri'tikaf di masjid supaya sempurna. Ya, nggak boleh jual beli dan semisal kan ya. Ini sekarang ndak lagi i'tikaf bisa jual beli di masjid ya, langsung COD, kirim barang, antar transfer. Sedang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu memang memutuskan dari dunia. Hanya berdua-duaan dengan Allah saja di masjid. Fokus untuk beribadah. Ya. Jadi masjid 2 macam Pak ya. Jadi ya, atau walaupun kecil masjidnya, tapi dia masjid, sholat tahiyatul masjid. Kan sebagian orang, ini tahiyatul langgar ini. Tahiyatul surah ini. Bukan masjid. Lah ya jemaah. Walaupun kecil, ya, tapi itu tempat sholat 5 waktu, maka itu masjid. Jelas ya? Baik, cukup Pak. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut nanti di sesi yang ketiga kapan-kapan. Ya, Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.